Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gua dengan Jaki dan kembali lagi di video belanja saham. Pada video ini gua mau membahas satu saham dan ini sebenarnya adalah, terus terang ini adalah salah satu dari porto gua guys. Dan gua mau info, gua bukan merekomendasikan, mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham. Gue lebih tertarik untuk kita itu berdiskusi, melakukan review, ngobrol suatu saham. Kita bahas dari sudut pandang gue dan kita bahas dari sudut pandang lu guys ya. Dan kalau memang lu ada kurang setuju, lu boleh komen di video yang nanti gue akan post ini ya. Oke, balik ke saham yang akan gue bahas guys. Saham ini adalah Bluebird. Dan seperti yang gue bilang tadi, Bluebird ini adalah salah satu saham koleksi di porto gua. Memang belum banyak, baru sekitar 10% guys. Jadi 10% porto itu kalau misalkan lu punya uang 100.000, nah baru 10.000 yang lu belanjakan di saham Bluebird ini. Ada beberapa alasan kenapa gua mulai suka saham Bluebird dan gua baru aja belinya di tahun 2022 ini guys. Yang pertama adalah PBV-nya 0,7. Gua beberapa kali bilang di postingan sebelumnya bahwa gua adalah tipikal investor yang suka PBV-nya di bawah 1. Dimana kalau misalkan PBV di bawah 1 menandakan harga sahamnya ini sedang undervalue. Tinggal kita ngecek memang beneran murah dan bagus atau memang beneran murahan. Jadi PBV rendah di bawah 1 itu belum tentu bagus guys. Tetap harus kita analisa lagi apakah itu memang pantas dihargai murah atau sahamnya ini sebenarnya bagus tapi cuman lagi murah aja. Nah gitu guys. Nah gue memilih Bluebird ini karena memang PBV-nya masih di bawah 1. Yang kedua, turnaround. Jadi Bluebird ini di tahun 2020, di tahun 2021 itu mengalami kerugian dan baru di tahun 2022 ini perusahaan membukukan laba bersih. Gua terus terang mulai tertarik membeli dan sudah beli ketika gua membaca laporan keuangan di kuartal 2 2022. Bluebird ini sudah membukukan laba bersih 44 miliar. Nah, kenapa gue suka saham yang turnaround? Yang sebelumnya rugi, kemudian untung. Biasanya saham ini masih berada di bawah, guys. Jadi, masa iya sih Bluebird PPKM udah nggak ada, ekonomi udah kembali, masa iya nggak bisa balik lagi ke masa kejayaannya dahulu? Nah itu alasan yang kedua guys, laba bersihnya ini sudah terlihat. Kemudian yang ketiga ini dividen. Lu boleh lihat track record Bluebird ini dari tahun-tahun sebelumnya membagikan dividen. Dan dividen yang dibagikan itu cukup besar. Memang terkadang dividennya ini melebihi dari EPS-nya. Jadi kalau di tahun 2020 Bluebird ini rugi, tapi dia tetap membagikan dividen, ini berarti dia mengambil dari ekuitasnya. Nombok guys, gitu, nombok. Lu punya uang 100.000, tapi lu membagi ke orang tua lu 120.000. Nah 20.000-nya ini dari mana? Berarti kan nombok, ngambil dari ekuitasnya. Nantinya ekuitasnya berkurang. Tapi gue tetap senang karena dividen yang dibagikan ini rutin, termasuk rutin Bluebird. Dan dalam 2 tahun ke belakang ini Bluebird membagikan dividen. Seperti itu guys. Itu alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat adalah pemulihan ekonomi. Oke, Bluebird memang sempat turun dan kalah pamor dari Gokar. Dan kalau gue bandingkan harganya di Gokar, Gojek ya, dengan My Bluebird atau Bluebird yang ada di aplikasi Gojek, itu harganya masih lebih tinggi dari Bluebird ini, masih lebih tinggi dari Gokar. Tapi coba lu perhatikan guys, Bluebird ini punya pasarnya sendiri. Orang yang mau menuju dan dari bandara,
Kemudian perusahaan-perusahaan yang lu kalau kerja di perusahaan kemudian lu dapet dinas luar, atau gue punya adik ipar dia ketika pulang malam itu dibayari taksi, nah itu menggunakan Bluebird. Jadi Bluebird ini lebih punya channel, lebih punya akses gitu loh ke perusahaan-perusahaan. Gokar apa punya? Gokar ini kan retail. Kadang lu lagi iseng aja pakai mobil apa gitu, nanti lu narik Gokar gitu. Tapi kalau Bluebird enggak, dia memiliki akses sebagai sebuah perusahaan, memiliki akses ke perusahaan-perusahaan lain gitu loh. Kalau misalkan lu mau ada perjalanan ke luar negeri, ya lu dari perusahaan lu, dari kantor lu menuju ke bandara menggunakan Bluebird. Nah ini, jadi kayak kita aja, oh ternyata steak ini mahal, oh restoran ini mahal. Kita bukan pasarnya, tapi Bluebird ini punya pasarnya sendiri. Dan seiring dengan pemulihan ekonomi, Bluebird ini gue punya harapan akan bangkit kembali. Nah itu 4 alasan kenapa gue membeli saham Bluebird, dan sampai saat ini masih gue hold guys. Nah sekali lagi, gue bukan mengajak jual atau beli suatu saham, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi lu. Sebelum membeli suatu saham, kita ketemu kembali di video selanjutnya ya guys ya.